Uang 243 miliar rupiah dari dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo ternyata mengalir sampai jauh. Mulai dari politisi hingga orang-orang terafiliasi, sejumlah anggota DPR yang ditemui membantah adanya aliran dana ke politisi di parlemen. Kejaksaan Agung saat ini terus mengusut dugaan aliran dana dari kasus korupsi yang disebut merugikan negara senilai 8,32 triliun rupiah ini. Informasi selengkapnya untuk Anda dalam Morning News Spotlight. Pemirsa, saat ini kami berada tepat di depan kantor Kejaksaan Agung. Ini merupakan aparat penegak hukum yang menangani kasus dugaan korupsi Menara BTS 4G Bakti Kominfo. Sampai sejauh ini sudah ada 8 orang pelaku terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Kasus ini sebetulnya sudah memasuki tahapan persidangan, tapi nampaknya penyelidikan terkait dengan aliran dana tidak bisa berhenti di sini karena diduga ada pihak-pihak yang lebih luas yang kemudian menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi Menara BTS. Salah satu indikasi yang cukup kuat adalah ketika tanggal 13 Juli 2023 terjadi pengembalian uang dari 2 orang pengacara, yakni Magdir Ismail dan juga Handika Honggo Wongso. Uang yang dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Agung adalah senilai total 27 miliar rupiah. Lantas sebetulnya sudah sejauh mana aparat Kejaksaan Agung mendalami terkait dengan aliran dana kasus korupsi ini? Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Ya. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Kamis 13 Juli lalu, pengacara Magdir Ismail dan Handika Honggo Wongso mendatangi Kejaksaan Agung dengan membawa uang 1,8 juta dolar Amerika atau setara dengan 27 miliar rupiah. Sebanyak 18.000 lembar uang pecahan 100 dolar tersebut diserahkan ke penyidik Gedung Bundar. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Yang memberikan uang itu siapa, Pak? Sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Menggalang opini atau apa, saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sama ini sudah mendukung saya. Meskipun begitu, Direktur Penyidikan Jampitsus secara tersirat justru menyebut fakta berlawanan. Kalaupun toh ada pemberian uang, katanya peristiwa tersebut berbeda konteks dengan peristiwa tindak pidana kasus dugaan korupsi BTS yang tengah disidik saat ini. Terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5.
mengalir sampai jauh. Itulah fakta yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti. Diduga ada banyak pihak yang turut kecipratan uang hasil pemberian fee. Setidaknya ada 4 nama yang disebut menerima aliran dana. Nama-nama tersebut keluar dari hasil pemeriksaan Irwan Hermawan atas tersangka Windy Purnama. Terhadap nama-nama yang disebut, Kejaksaan Agung juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Penyidik juga telah menggeledah kantor PT Lawu Agung Mining yang dimiliki oleh Windu Aji Sutanto. Diduga demi membereskan perkara, Windu Aji bersama dengan Setio Joko Santosa telah kecipratan duit 75 miliar rupiah. Nama besar Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI seolah terus meredup. Sebab beberapa tahun terakhir, lembaga pemeriksa keuangan ini diterpa isu miring. Dan kini, nama besar Badan Pemeriksa Keuangan disebut-sebut dalam pusaran aliran dana korupsi BTS Bakti. Windy Purnama, salah satu tersangka kasus ini, menyebut telah memberikan uang 40 miliar rupiah demi membungkam BPK. Uang diberikan melalui seseorang bernama Sadikin. Realitas mengonfirmasi dugaan aliran dana kepada Sekjen BPK, Bakhtiar Arif, usai rapat kerja di DPR. Namun Bakhtiar Arif enggan memberikan jawaban. Ini kan katanya ada lagi diperpinjamkan, ada setoran juga ke BPK nih Pak. Ngelihat aja di website BPK. Di website BPK ada Kalau minta pernyataan Bapak dikit nggak bisa? Sama Pak Bakhtiar. Berarti kalau minta pernyataan Bapak nih tanggapannya terkait katanya ada setoran nggak bisa Pak? Belum. Ini di laporan aja. Setidaknya ada 3 klaster aliran fulus dana korupsi BTS Bakti, yaitu klaster persetujuan anggaran di DPR, klaster pengaturan dan pemenangan tender proyek, serta klaster pemberesan perkara hukum. Tersangka Windy Purnama mengakui ada setoran ke sana-sini. Dalam kasus korupsi BTS Bakti, Windy bisa disebut sebagai kurir yang mengambil semua pungutan fee dan mengantarkan uang setoran ke beberapa pihak. Dalam berita acara pemeriksaan 31 Mei 2023, Windy Purnama mengakui ada perintah dari Dirut Bakti Anang Latif untuk memberikan uang kepada Sadikin dan Nistra Yohan. Pemberian uang kepada Sadikin sebesar 40 miliar rupiah ditujukan untuk BPK RI, sedangkan pemberian uang kepada Nistra Yohan sebesar 70 miliar rupiah ditujukan untuk Komisi 1 DPR RI. Kejaksaan Agung telah memanggil Nistra Yohan untuk pemeriksaan, namun hingga 2 kali pemanggilan, Nistra Yohan tak juga menampakkan batang hidungnya. Nistra Yohan adalah staf ahli anggota Komisi 1 DPR, Sugiono. Sementara Sugiono tak lain adalah politisi muda yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai sekaligus Wakil Ketua Harian DPP Gerindra. Ditemui Realitas Juni lalu, Sugiono membantah dugaan aliran dana tersebut. Politisi Gerindra dari Dapil Jawa Tengah ini mengaku tidak tahu menau. Ada informasi itu tentang aliran dana BTS yang ke Komisi 1 apa benar Pak tanggapan? Tahu juga saya. Oh iya Pak, mengenai kenaikan anggarannya gimana tuh Pak? Kenaikan anggaran? Ya, tahun 2020-2021 kan yang menyetujuin Komisi 1 Pak. Anggaran BTS Kominfo. Itu pendapatnya gimana? Saya nggak ikut rapat kayaknya. Oh gitu, nggak gitu. Makasih ya Pak ya. Atas aliran uang ke sejumlah pihak, kuasa hukum Irwan Hermawan meminta Kejaksaan Agung terus mengusutnya hingga tuntas. Sebab hingga kini publik belum mengetahui jelas apakah uang tersebut sampai ke penerima akhir ataukah hanya mengatasnamakan pihak tertentu saja. Diduga
uang mengalir ke Komisi 1 DPR RI terkait penganggaran Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Kominfo tahun anggaran 2021 dan 2022. Tahun 2020, anggaran Kominfo hanya sebesar 8,09 triliun rupiah. Namun di tahun 2021, anggarannya naik menjadi 16,9 triliun rupiah dan di tahun 2022 naik lagi menjadi 26,27 triliun rupiah. Dugaan aliran dana ke Komisi 1 DPR juga menarik perhatian mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang. Mantan Komisioner KPK periode 2015-2019 ini menyambangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta audiensi untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di publik dan meminta surat pernyataan tidak terlibat bagi-bagi uang untuk memuluskan anggaran proyek bakti tahun 2021 dan 2022. Namun upaya tersebut gagal lantaran tidak bisa diterima langsung oleh anggota Komisi 3. Jadi siapa yang sudah TSK sekarang kita nggak ngurusin itu, tapi justru siapa yang berikutnya, itu urusan kita. Realitas meminta konfirmasi ke beberapa anggota Komisi 1 DPR, namun semuanya kompak menjawab tidak tahu dan lupa. Rapat di Komisi 1 waktu itu Lupa saya. terkait kenaikan anggaran bakti itu benar Pak? Nggak tahu saya. Lihat di ini aja di catatan mana? Catatan apa Pak? Komisi. Oh tapi berarti saat itu Bapak nggak ada ikut rapat sama Pak Anang? Saya lupa, bahkan rupanya Pak Anang juga saya nggak hafal. Tapi sebenarnya terkait kenaikan anggaran dari anggaran bakti atau Kominfo itu bisa naik tuh gimana sih Pak? Itu kan dari Komisi 1 tuh. Saya nggak ngikutin saya. Berarti waktu itu bener ada pertemuan Pak sama Pak Anang Latif? Enggak. Pertemuannya kan di itu tuh pasti Pak Menteri kan yang di mana? Komisi 1. Kalau di Komisi 1 lah semua kan Menteri pasti menceritakan. Gitu Pak. Berarti kalau Bapak saat itu nggak hadir ya di rapat? Enggak. Coba lihat. Ada disebut-sebut menerima aliran dana juga nih Pak dari BTS 4G Pak. Apakah benar Pak? Nggak ngerti, saya belum tahu. Udah ngerti ya Pak ya? Kalau dengar pasti udah dipanggil berarti. Kalau cuman kila-kila kata-katanya nggak tahu. Ketua Komisi 1 Mutia Hafid yang ditemui Juni lalu juga enggan memberikan komentar kepada realitas. Enggak. Mau nanya aja Bu, terkait ini juga apa? Pembahasan anggarannya itu kan Bu, apa benar ada lobby-lobby Bu di Komisi 1? Enggak tuh, saya nggak mau komentarin hoax, titik ya. Oke. Makasih ya Bu ya. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono menyebut, naiknya anggaran Kominfo di tahun 2021 dan 2022 semata-mata demi mendukung program pemerintah, yaitu percepatan transformasi digital. Dev pun menampik dugaan bagi-bagi duit ke Komisi 1. Beberapa orang bilang bahwa ada proyek bagi-bagi duit di sini. Wah, itu saya nggak tahu itu saya nggak paham. Nah, kalau itu sebaiknya tanyakan kepada lembaga penegak hukum, karena kita kan di sini hanya menyelesaikan tanggung jawab kita, yaitu memastikan regulasi dan anggaran itu berjalan dengan baik. Nah, kalau yang hal-hal seperti itu sebaiknya tunggu proses hukum yang bergulir. Pihak-pihak yang tim kami temui memang nampaknya masih saja bungkam ketika ditanyakan terkait dengan proyek menara BTS 4G. Tapi ini bukan berarti penyelidikan akan berhenti di sini. Pemerintah memang telah berkomitmen untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan menara BTS 4G di seluruh wilayah 3T untuk memberikan layanan digital yang terbaik bagi masyarakat dan terus menekan kesenjangan digital. Tapi di sisi lain jangan sampai terjadi kesenjangan dalam penegakan hukum. Kejaksaan Agung selaku aparat yang menangani kasus ini tentunya diharapkan tidak tebang pilih. Dan atas nama keadilan serta transparansi, tentunya setiap pihak yang terbukti menerima aliran dana ini dan juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi patut diseret sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.